Presiden Prabowo Subianto menjamu makan siang timnas Indonesia di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Jamuan makan siang ini berlangsung tertutup. Pemain timnas tiba di Kertanegara sekitar pukul 13.21 waktu Indonesia Barat untuk makan siang bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun langsung masuk ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Jamuan makan siang ini pun berlangsung tertutup. Usai jamuan makan siang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang acara jamuan berlangsung santai dan penuh kekeluargaan seperti yang terjadi di Bali. Erick bilang, Presiden Prabowo mengapresiasi perjuangan timnas saat melawan Tiongkok dan menitipkan pesan kepada timnas untuk fokus persiapan melawan Jepang. Karena ini kan bukan di sana mereka, di rumah pribadi. Jadi mereka merasa kekeluargaan. Bapak Presiden juga men-treat mereka sebagai keluarga. Karena kita tahu mereka juga banyak berkorban kan untuk merah putih kita. Dan Bapak Presiden apresiasi itu. Dan Bapak Presiden menitipkan walaupun kita sudah lolos ya ke playoff. Nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal. Ya, jadi jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai, tidak. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Makan siang, terus tadi Marcelino nyanyi, ya yang biasa yang kayak, yang kayak waktu di Bali. Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia J.J. mengaku senang dengan undangan jamuan makan siang Presiden Prabowo. J.J. pun bilang Prabowo menitipkan pesan untuk timnas agar terus berjuang, termasuk mempersiapkan diri melawan Jepang dalam laga berikutnya. After the win yesterday, he wanted to celebrate with us, so we really appreciate that he invited us into his home, and we got the chance to meet him and his family. So we are really grateful, and yeah, we had a good time. We had a really good lunch together. He said some nice words to all of us, that he was proud of us, and that we have to keep fighting. So we will do that, and yeah, most of all, we are really grateful to be here. Setelah meraih kemenangan tadi malam, saudara, pemain timnas Indonesia Justin Hubner memperlihatkan sebuah goodie bag yang berisi jam tangan Rolex dalam perjalanan di bis. Hadiah jam tangan ini diunggah Justin Hubner dalam akun Instagramnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut goodie bag yang dibawa pemain timnas merupakan hadiah dari Presiden Prabowo. Sepertinya itu, saya kurang tahu. Ada janji dari Presiden nggak kalau misalnya timnas menang atau lolos? Ya pastilah, nggak usah dari Pak Presiden, pemerintah sudah bantu ya sepak bola nasional hampir 200 miliar per tahun. Timnas Indonesia gagal lolos langsung ke Piala Dunia. Namun peluang timnas masih terbuka setelah dipastikan lolos putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Gol pemain depan timnas oleh Romeni lewat titik penalti menjadi penentu kemenangan Indonesia dalam laga yang disaksikan sekitar 70.000 penonton. Termasuk Presiden Prabowo Subianto yang datang langsung ke GBK. Apresiasi pun diberikan Presiden Prabowo untuk kemenangan timnas. Ya, kita bersyukur kita berhasil. Perjalanan masih ada tantangan ya. Kita harus menang lawan Jepang. Tapi insya Allah siapa tahu kali ini kita
beruntung bisa masuk Piala Dunia. Siapa tahu, oke? Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengapresiasi kemenangan atas Tiongkok. Mantan pemain depan Barcelona ini mengatakan semua yang ditampilkan pemainnya telah dilatih selama pemusatan latihan. Sementara soal pemilihan pemain, Kluivert memastikan pemain yang tampil adalah pemain terbaik, baik pemain naturalisasi ataupun pemain lokal. If people show their qualities, then they have the opportunity to play. And if it's a naturalized player or it's a local player, for me, that's not the difference. We are one team. We know that we have to play 2 games. So in my eyes, the best team is starting. That will not say that the other players are worse or not good enough to start. Usai mengalahkan Tiongkok, timnas menantang Jepang yang pada pertandingan kemarin kalah 0-1 dari Australia. Ole Rumeni mengatakan tak sabar untuk menghadapi pertandingan tersebut. Now really happy with the win. The fans were again unbelievable. Gives us so much extra energy, and I can't wait for the next match. We're all really confident, and I can't wait. Kemenangan atas Tiongkok menjadi modal berharga bagi mental pemain timnas untuk menghadapi Jepang yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia. Kemenangan atas Tiongkok juga membuat Indonesia mencatatkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya pasukan Garuda melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Supporter Garuda pun telah bersiap untuk memberikan sekali lagi dukungan untuk timnas di putaran keempat. Tim Liputan Kompas TV. Usai makan siang dengan Presiden